Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar bareng tentang TPA. Ya, kita akan ngebahas bagian terakhir dari soal-soal TPA. What is it? Tes kemampuan spasial. Tes kemampuan spasial itu biasanya terdiri atas 3 hal. Ada deret, ada analogi, dan juga ada klasifikasi. Biasanya soalnya disajikan dalam bentuk gambar. Nah, tes ini diujikan untuk mengetahui kecerdasan dan daya nalar seseorang. Bagaimana cara kita memahami hubungan dalam bentuk visual. Kita perlu banyak latihan dalam soal tes kemampuan spesial ini. Kenapa? Karena semakin kita banyak berlatih, semakin tepat tingkat keakurasiannya kita dalam menjawab soal-soal tes kemampuan spasial. Yang harus kita tahu dasar-dasarnya adalah pola pergerakannya, kemana pergerakannya. Jadi untuk tahu pola pergerakannya ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada arah mata angin. Apakah dia pergerakannya dari utara ke timur, dari utara ke barat, atau pergerakannya hanya setengah langkah, barat laut ke utara, utara ke timur laut. Nah, ini yang kita harus pahamin, aturan-aturan dasarnya. Kemudian, selain pergerakan arah mata angin juga kita bisa menggunakan arah putaran jarum jam. Jadi, pergerakannya itu searah dengan putaran jarum jam atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, selain itu, biasanya dalam kotak, dalam frame, itu bisa kita kenal dengan 1 langkah dan setengah langkah. Maksudnya adalah seperti ini. Dari angka 1 ini ke angka 7, ini adalah 1 langkah. Dari sini ke sini adalah 1 langkah searah jarum jam. Pergerakannya 1 langkah searah jarum jam. Dari 7 ke 5, 1 langkah searah jarum jam, dan seterusnya seperti itu. Akan tetapi, dari 1 ke 8 ini berarti setengah langkah searah putaran jarum jam. Dari 8 ke 7 itu searah putaran jarum jam, dan ini juga hanya setengah langkah. Kalau kita lihat dari 8 ke 6, berarti dia 1 langkah searah putaran jarum jam. Sebaliknya, dari 1 ke 3 dia 1 langkah berlawanan arah putaran jarum jam. 1 ke 2 ini setengah langkah. Bagaimana kalau 1 ke 5? Berarti 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah berlawanan arah putaran jarum jam. Bagaimana 1 ke 4? Berarti 1 langkah dan setengah langkah. 1 setengah langkah berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, ini kita ketahuin dulu dasar-dasarnya. Kita juga bisa pakai derajat. Berapa derajat pergerakan dari elemen-elemennya. Karena setengah langkah itu, maka derajatnya adalah 45 derajat. Kalau 1 langkah ke sini, itu 90 derajat. Ingat, kalau pergerakannya ke sini, berarti dia searah putaran jarum jam. Akan tetapi, kalau pergerakannya ke kiri, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Setiap setengah langkah itu 45 derajat. 1 langkah itu 90 derajat, berarti kalau 1 setengah langkah itu 135 derajat. Yang pertama kita akan bahas pola soal pertama, yaitu deret. Kemampuan spasial dengan polanya deret. Nah, di dalam pola soal deret itu ada 2 set gambar. Yang set pertama itu pertanyaan, dan set kedua itu set pilihan jawaban. Seperti ini contohnya. Nah, yang set pertama ini adalah set pertanyaan, yang set kedua ini set jawaban. Kita disuruh melanjutkan polanya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, pola ke-6 itu seperti apa? Nah, ini langkahnya yang pertama, kita harus memeriksa ada nggak sih perubahan bentuknya, ada nggak sih perubahan jumlah elemennya. Nah, kadang juga elemennya itu bergerak, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bergerak searah atau berlawanan jarum jam. Kadang juga berputar. Kadang juga ada beberapa elemen yang diganti dengan elemen yang baru.
Terkadang juga ada kombinasi antara perubahan bentuk, jumlah, atau putaran. Maksudnya di sini adalah dalam satu soal itu ada beberapa kombinasi. Ada penambahan jumlah, ada perubahan bentuk, ada juga putaran. Kalau yang nomor 1 ini hanya penambahan. Ini sangat mudah kalau kita lihat dalam sekilas di kotak 1, gambarnya seperti ini, elemennya ada 1 elemen. Di kotak 2, elemennya ada 2, berarti di sini hanya penambahan jumlah tanpa perubahan bentuk. Kotak ketiga, 3 elemen, kotak keempat, 4 elemen, tapi elemen yang tengah bergeser ya. Nah, kotak kelima ini ada 5 elemen, berarti kotak yang keenam ada 6 elemen. Dari A, B, C, D, dan E yang 6 elemen adalah jawaban yang C. Nah, sesimpel itu untuk pola deret yang penambahan. Sekarang yang kedua. Nah, kita lihat ini. Ini ada 4 garis horizontal, kemudian penambahannya 2 garis vertikal di sini dan di sini. Kemudian lagi ditambah di sini 2 garis vertikal, berarti polanya di sini 2 garis vertikal, 2 garis vertikal. Kemudian ini penambahannya apa? 2 ini ya, yang ini ya. 2 ini sama ini garis horizontal lagi, kemudian penambahan lagi di sini 2 garis horizontal. Berarti kita dapat pola seperti ini, teman-teman. 2 vertikal, 2 vertikal, lalu 2 horizontal, 2 horizontal. Nomor 6 berarti 2 vertikal, kita nambah 2 vertikal. Di mana awal penambahannya? Awal penambahannya adalah di sisi sebelah sini. Coba kita perhatikan kolom kedua, sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Berarti penambahannya di sisi sebelah sini 2 vertikal dan di sisi sebelah sini. Jawabannya yang D. Jangan terkecoh dengan yang E. Meskipun dia juga nambah 2 vertikal. Tapi urutannya adalah seperti yang di kolom nomor 2. Sini dulu, baru sini. Jawabannya yang E. Kita lihat lagi penambahan. Nah, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini penambahan elemen ya. Penambahan elemen dan elemen barunya bertambah sesuai dengan urutan kotaknya. Jadi misalnya ini X, elemen silang. Ini 1 karena dia di kotak nomor 1. Elemen selanjutnya ini 2 penambahannya, elemen selanjutnya, elemen baru yang selanjutnya ada 3 nambah ini orang, ada kemudian nambah 4 centang, kemudian nambah elemen baru ini sejumlah 5, kita cari yang elemen baru lagi, yang nambahnya dia ada 6 penambahannya. Apakah A? Tidak, karena ini bukan elemen baru, udah digunakan, jadi nggak bisa. Apakah B? Iya, ini elemen baru, tapi dia jumlahnya hanya 5, nggak bisa juga. Apakah C? Iya, ini elemen baru, tapi elemennya nambahnya hanya 5 dengan 6 satu elemen musik ini ya, elemen nada, nggak bisa juga. Nah, yang D berarti ini elemen baru dan jumlahnya ada 6, berarti kita ambil jawaban yang D. Kita eliminasi yang lain, kita nggak perlu ke E, karena E udah jelas ya, ini elemen silang udah dipakai sebelumnya. Kita ke nomor 4 sekarang. Kita lihat pola penambahannya. Di sini hanya ada 2 elemen, elemen simbol C sama titik. Ini C, kemudian nambah titik, kemudian nambah C, kemudian nambah titik, kemudian nambah C. Dalam kasus ini berarti penambahan simbolnya itu dilakukan secara bergantian. C titik, C titik, C titik. Dan penambahan jumlahnya itu sesuai dengan kotak keberapa. Nah, terakhir kan penambahan C sejumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di kolom 6 adalah penambahan titik sejumlah 6. Maka
Dari jawaban A, B, C, D, dan E, penambahan titik sejumlah 6 ada di jawaban yang mana? Ada di jawaban yang A. Oke. Kemudian lagi ada satu soal lagi. Nah, satu soal lagi penambahan elemen. Ini penambahan 2 elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik, berarti kotak ke-6 penambahannya itu seperti apa? Ini kan penambahan titiknya itu selalu double, 1, 1, 2, 2, berarti 5 dan 6 juga 3, 3. Berarti kotak ke-6 titiknya juga ada 3, yang titiknya ada 3 yang D. Udah, sesimpel itu. Jadi yang lain udah diabaikan aja karena udah jelas. Kecuali kalau ada titik 3-nya ada 2. Oke. Next, kita di penghapusan elemen. Ini cepat aja ya. Kita perhatikan. Nomor 2, ini dihapus elemen terluarnya dihapus. Nomor 3 dihapus lagi elemen terluarnya. Nomor 4 dihapus lagi elemen terluarnya. Nomor 5 dihapus lagi elemen terluarnya. Berarti kotak ke-6 kalau kita menghapus elemen terluarnya, sisanya hanya tinggal titik. Jawabannya yang D. Oke. Yang kedua. Nah, kita perhatikan ini ya. Ini juga penghapusan elemen. Jadi elemen garisnya dihapus setiap pergantian kotak. Coba yang hilang berarti kan yang ini. Kemudian dihapus lagi. Jadinya seperti ini, yang dihapus berarti yang sini. Jadi penghapusannya secara bergantian. Ini yang dihapus yang sebelah kanan saya. Ini yang dihapus sebelah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai kita dapat kotak ke-6 yang dihapus apa? Coba kita perhatikan di sini. Keempat. Keempat yang dihapus berarti kan yang kiri. Jadinya seperti ini. Berarti kotak ke-5 yang dihapus yang kanan. Kebalikannya karena bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri. Jadinya huruf M terbalik. Jawabannya adalah yang B. Kita sekarang ke masih penghapusan elemen ya, masih penghapusan elemen. Oke, kita lihat titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akan ada 6 titik di selanjutnya. Karena titiknya terus menambah, yang dihapus hanya garisnya. Dari A, B, C, D, E yang ada 6 titiknya yang mana? Yang A sama yang E. Oke, yang A sama yang E, B, C, D kita eliminasi. Nah, dari A sama E mana yang paling tepat? A nggak tepat dong, karena di kotak kelima ini tinggal satu garis. Harusnya kalau dia dihapus garisnya, di kotak ke-6 udah nggak ada garis. Jadi kita ambil jawaban yang E. Oke, sekarang nomor 4 yang penghapusan elemen. Nah, ini. Jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat. Ada berapa elemen silangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 14. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 12. Berarti berkurangnya selalu 2 elemen. 14, 12, 10, 8, 6. Berarti di sini 4. Ada 4 elemen. Nah, ada 4 elemen silang di antara jawaban A, B, C, D, sama E. Yang elemen silangnya ada 4 yang mana? Oke, jawaban D dan E, A, B, C kita eliminasi. Kita perhatikan gambar tengahnya. Dari kotak 1, 2, 3, 4, dan 5, dia selalu berubah. Dia selalu berganti, gambar tengahnya nggak pernah sama. Jadi, kalau kita ambil jawaban yang E, elemen tengahnya ini udah digunakan di kotak kedua. Berarti jawabannya yang D. Nah, sekarang kita beralih ke pergerakan. Pergerakan elemen. Yang harus kita perhatikan adalah arah pergerakannya. Searah putaran jarum jam kah? Atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam? Kita lihat dari nomor 1 ke nomor 2. Oke, nomor 1 ke nomor 2, ingat kita berpindah berapa langkah? 1 langkah. Karena kalau setengah langkah berarti ada di pojok sini. 1,
kotak 1 ke kotak 2 itu 1 langkah. Nah, 2 ke pojok sini, ke 3. Itu dia setengah langkah. Berarti kita dapat dong polanya di sini. 1 langkah, setengah langkah. Dari 3 ke 4, 1 langkah lagi. 4 ke 5, setengah langkah. Berarti 5 ke 6 berapa langkah? Ya, ini ke sini 1 langkah, setengah langkah, 1 langkah, setengah langkah, berarti 1 langkah. 1 langkah dari kotak kelima itu berarti ada di sini. Teng, sini. Ada di sini. 1 langkahnya. Berarti elemennya kembali ke elemen yang nomor 1. Ini berlawanan arah jarum jam. Jawabannya yang A. Next, kita ada pola soal pergerakan lagi. Ini terlihat sangat mudah kalau ini ya. Ini tinggal kita pindahkan saja ke bawah, terus dia naik. Yang atas jadi ke bawah lagi, naik lagi, yang atas jadi ke bawah lagi. Terus akhirnya kotak ke-6 kita dapatkan apa? Yang atas adalah gambar bulat ini, berarti bulat yang di bawah. Dia yang atasnya, yang tengah adalah yang ini, yang atas sendiri jadinya yang bintang. Berarti kita ngulang pergerakan yang nomor 2 ini di kotak nomor 2. Jawabannya sama dengan yang di kotak nomor 3. Bulat yang di bawah. Ini. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang D salah? Karena bintangnya dia ada di bawah tanda panah. Seharusnya kan bintangnya ada di atas tanda panah. Oke, selanjutnya. Ini. Nah, kalau ada 2 elemen kayak gini, 1 elemen putih, 1 elemen hitam, kita perhatikan satu-satu, jangan dua-duanya. Kita perhatikan dulu yang hitam. Yang hitam pergerakannya kemana? Ke sini, ke sini, ke sini, berarti dia searah jarum jam. Pergerakannya setengah langkah terus, setengah langkah searah jarum jam. Setelah ke sini, berarti kalau searah jarum jam, setengah langkah berarti dia harusnya di sini. Kita dapat jawaban yang E. Kalau melihat dari yang hitam. Karena satu-satunya titik hitam yang ada di tengah hanya jawaban E, yang A, B, C, D salah semuanya. Kalian bisa cek juga apakah udah benar juga pergerakan dari elemen bulat yang putih ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Tanda panahnya selalu berlawanan ya, dari kotak 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini dia ke tengah tapi berlawanan arahnya, kemudian berlawanan arah lagi, begini. Kita temukan berarti di kolom ke-6 itu panahnya sama seperti kolom ke-2 dan ke-4, ada di tengah dan menghadap ke barat laut. Jawabannya yang B. Patokannya ada di sini ya, untuk yang set pertama, set yang pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Nah, kita patokannya ada di elemen panah ini busur sama elemen silang. Kenapa? Karena dia selalu ada di setiap kotak. Sampai kotak 5 pun mereka berdua tetap ada. Mereka berdua perputarannya kemana? Searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam, kemungkinan jawabannya yang mana antara A sampai E? Berarti kalau ini 1 langkah dan searah jarum jam, berarti X-nya ada di sini dan panahnya atau busurnya ada di sebelah sini. Oke, A kemungkinan benar, B, C, D juga kemungkinan benar, yang E jelas salah. Berarti kita eliminasi hanya 1 jawaban ya, tinggal 4 jawaban. Sekarang coba kita perhatikan elemen cermin ini. Nah, elemen cermin ini hanya ada dia di kotak pertama, di kotak kedua, dan seterusnya dia nggak ada. Berarti dia adalah elemen yang nggak selalu menetap di kotak yang pertama, di kotak yang setelahnya. Elemen ini digantikan oleh elemen titik. Nah, elemen ini dia ke kotak yang kedua,
dia berganti atau bergeser 2 langkah, 1, 2, dia ada di sini. Kemudian setelah 2 kali ada di kotak, ketiga kalinya dia yang diganti sama elemen ini. Elemen titik tadi, jalannya sama juga 2 langkah, 1, 2. Nah, ke sini. Berlaku seterusnya seperti itu. Ini juga titik setelah 2 kali dia dihapus, diganti sama pagar di sini. Dia berpindah ke sini, jalannya 2 langkah. Nah, kemudian di sini, setelah ini 2 kali, dia diganti dengan elemen tanda plus ini. Elemen tanda plus ini, dia ke sininya juga 2 langkah dari sini, 1, 2, gitu. Kemudian, karena ini tanda elemen pagarnya itu udah 2 kali, maka di kotak ke-6 harusnya elemen pagar itu udah nggak ada. Di antara A, B, C, D yang masih ada elemen pagar yang B, berarti B kita eliminasi. Kita punya jawaban A, C, sama D. Coba kita lihat jawaban yang D itu ada elemen cermin di sini. Nah, di elemen cermin ini kita eliminasi juga. Kenapa? Karena dia nggak bisa muncul 2 kali. Selalu beda kan di setiap kotaknya. Jadi, B sama D udah kita buang, kita peroleh jawaban A sama C. Nah, kalau kita ngelihat ke teman-temannya yang belakangnya, elemen ini munculnya 2 kali, dan dia selalu jalannya itu 2 langkah, berarti dia ke sini 1 langkah, ke sini dia 2 langkah, berarti dia harusnya ada di ujung sini. Dan yang di sini digantikan oleh elemen yang baru. Berarti jawabannya kalau si plus ini ada di sini, jawabannya yang A. Oke, seperti itu untuk yang soal nomor 5 ini. Jadi gimana? Gampang kan sebenarnya soal-soal TPA itu? Kuncinya hanya jangan bosan berlatih. Oke, see you next time. Bye.